tes rendam talang ini tujuannya untuk apa? Yang pertama untuk melihat kualitas talang ya. Tujuannya kita untuk rendam ini supaya kita bisa melihat kualitas talang tuh bagus apa enggak, kering atau tidak, sama kemiringannya itu sudutannya kebuang ke saluran dengan benar apa belum gitu. Jadi sih walaupun air nanti dari mungkin kalau hujan ya, ntar kan turun ke sini dulu ya. Nah itu sih alirannya bakal langsung ke flow drain atau enggak gitu ya. Iya gitu. Nanti buangannya kemiringannya apa sudah pas apa belum seperti itu. Seperti itu. Baik-baik. Nah, untuk tes rendam ini tata caranya seperti apa sih, A? Nah, yang pertama ini seperti pada umumnya ini direndam. Pada umumnya direndam pakai air selama 2 kali 24 jam. 2 kali 24 jam? Ya, supaya kita bisa tahu si talang ini nanti di bawahnya ada kelembaban atau rembes atau bocor seperti itu. Gitu. Jadi bisa ketahuan ya kualitas talang itu seperti apa. Iya, betul. Makanya perendamannya juga harus lumayan lama ya? Lumayan lama, iya betul. Nah Bang, ini dia adalah namanya tes sikuan dinding ya Bang? Tes sikuan dinding, ya betul. Nah, tes sikuan dinding ini tujuannya untuk apa sih Bang? Pertama untuk siku bangunan ya, bangunannya itu siku apa enggak, selaras apa enggak. Nah biasanya kalau bangunannya mencos atau miring nanti kelihatan di alat ini. Gitu. Nah ini kan ada alatnya ya Bang ya. Nah alatnya ini ada namanya gak Bang? Biasanya sih kita pada umumnya tester sikuan sih. Tester sikuan. Iya. Nah berarti ini mengeluarkan laser-laser hijau ini supaya kita bisa mematok ya Bang ya. Iya betul. Ada yang apa namanya kurang rata atau enggaknya ya? Iya, kurang siku atau enggak. Nah ini juga bisa ngecek ketebalan acian sama plesteran, dia rata apa enggak. Kalau misalkan enggak rata, biasanya di sistem kita ditandain. Nah itu yang bakal di repair. Gitu. Nah itu tahu tanda dari mana si laser hijau ini menandakan bahwa si dindingnya tuh nggak rata tuh gimana ngelihatnya? Nah, kalau misalkan ada dinding yang menonjol ataupun bergelombang, nah nanti biasanya di lasernya itu nggak lurus, nanti ada berbayang-bayangnya. Jadi ada bayang-bayangnya gitu ya? Iya, betul. Nggak tipis kan kalau kayak gini bisa dilihat itu tipis ya? Kalau lurus aja kayak gini nggak ada berbayang, berarti itu udah rata ya? Rata, iya, aciannya rata. Kalau misalnya ada bayang-bayang dari si laser hijaunya tuh berarti itu nggak rata? Nggak rata, betul, bergelombang plesteran aciannya. Ya, itu berarti kita tandain X ya? Iya, ditandain, baru langsung di repair. Nah, si tester ini bisa dilakukan ketika apa nih? Ketika pertama sudah boplang, kedua sudah memasang bata ringan, kedua pas plesteran, ketiga keempatnya pas di acian, pas udah di acian baru masuk di pas finishing. Nanti pas sudah dicat juga bisa ya? Iya, betul, pas sudah dicat. Ya? Iya, betul. Tes fungsional terakhir. Biasanya kan ini kan krusialnya ketika pas pemasangan bata ringan ya. Sebelum pemasangan bata ringan kita udah tes duluan. Jadi jangan sampai udah dinding udah jadi baru kita tes. Udah terlanjur jauh, banyak yang miss ya. Iya, betul. Kalau dari awal ya. Iya, betul. Soalnya kan kalau dinding kita bongkar-bongkar lagi kan agak repot juga. Benar. Kalau udah jadi apalagi udah kayak gini terus tiba-tiba banyak yang miss kan repot. Iya betul. Makanya kita minimalisir kesalahan itu dari awal. Dari awal ya. Iya. Baik Bang. Nah setelah dari tes tes sikuan dinding. Iya, betul. Nah itu kita lanjut lagi ke tes apanya? Nah untuk yang terakhir kita langsung tes kelembaban dinding ya. Siapa? Tewa. Nah ini dia tes kelembapan dinding ya. Iya, betul. Ini alatnya tuh ada namanya gak sih alatnya? Biasanya sih kita di lapangan alat tes kelembaban dinding aja sih. Tes kelembapan ya? Iya, betul. Nah si alat ini itu kan ada dua kayak jarum gitu ya? Iya, betul. Dua jarum itu kita tempelin ke dinding ya? Ke dindingnya langsung, ke media yang akan kita ukur langsung. Iya, gitu. Nah coba Mas dicolokin
Nah, dari si tester ini tuh terlihat ada angka 13,1 RH. Ya. Itu maksudnya apa? Nah, itu otomatis voltmeter itu dia menandakan bahwa dindingnya itu udah kering. Iya, gitu. Nah, kalau udah nggak basah gitu. Kalau basah itu di angka berapa? Kalau basah ataupun dindingnya lembab itu di atas 20. Oh, di atas 20. Iya, di atas 20. Nanti si alat digital ini otomatis mengeluarkan suara dan juga layarnya bakal merah. Itu menandakan bahwa dinding itu basah. Benar. Gitu. Oke. Nah, biasanya si dinding basah tuh ketika apa tuh? Ketika emang dinding luarnya belum diplester aci, sama si hebelnya posisinya basah waktu dipasang, tapi udah diplester aci, nah itu juga bisa jadi penyebab kelembapan dinding ya. Iya, betul. Nah, biasanya tuh kan suka ada tembok-tembok kayak retak-retak gitu ya. Nah, itu tuh biasanya karena apa sih ya? Biasanya itu usia plester acinya belum mateng. Ibaratnya gini, kita masang bata durasi 1 atau 2 minggu, kering semua baru kita mulai kamprotan. Nah, udah mulai kamprotan baru kita plesteran. Plesteran juga itu kita jeda 2 minggu setelah diplester biar rata semua baru masuk acian gitu. Nah, kalau misalkan udah plester sehari jadi langsung diaci, ya pasti kayak gitu. Retak-retak, terus lembab juga. Gitu. Jadi nggak sembarangan ya. Nggak sembarangan. Ada timingnya. Iya, ada timingnya, ada step by stepnya. Jadi nggak langsung main eksekusi gitu. Iya, betul. Langsung yang penting jadi gitu ya. Nggak bisa ya. Iya, kita ada usianya sih. Ada ini juga, ada ukurannya juga. Gitu. Oke, nah berarti ini tadi kan angkanya 13,1 RH. Berarti ini dinding udah kering ya? Dinding udah kering. Lembab ya? Iya, betul. Ini udah bisa masuk media chat. Gitu. Oke. Pernah dengar gak soal piping wiring? Kalau belum pernah dengar, ini dia penjelasan piping wiring. Ini salah satu contohnya dari piping wiring. Jadi sebenarnya piping wiring itu adalah suatu organisasi pekabelan di mana kabel itu tidak berantakan karena dibungkus dengan pipa. Biar apa sih? Biar biur? Enggak dong. Ya pastinya biar kabel-kabel di atas tuh terorganisasi. Jadi kalian kalau misalnya ada kerusakan di salah satu stop kontak, itu kalian tahu dari mana asal kerusakannya. Jadi gak usah ribet-ribet lagi kalau misalnya kalian ada kerusakan dan mau ngebenerin kerusakan yang ada di stop kontak kalian. Gak cuma stop kontak aja sih, tapi juga bisa saklar, bisa antena, dan apapun yang berhubungan sama kelistrikan di rumah kalian. Sobat, kita sudah di penghujung acara nih sobat. Tadi kita sudah melakukan berbagai rangkaian tes ya sobat. Nah, tes tadi juga ada berupa yang pertama tadi kita tes tekan, kemudian tadi kita ke atas melakukan tes rendam talang, terus tes gelontor pipa. Tes gelontor juga tadi kita melakukan 3 rangkaian ya sobat. Yang pertama tes gelontor pipa talang, kedua tes gelontor pipa air bekas, kemudian tes gelontor pipa air kotor sobat. Kemudian setelah itu kita tes sikuan dinding. Setelah sikuan dinding kita lanjut lagi ke tes kelembapan dinding. Itu sobat. Sebenarnya masih ada 2, yaitu tes merger dan juga tes nyala lampu gitu sobat. Namun karena instalasi listriknya belum terpasang sepenuhnya, masih eksekusi, jadi kita masih belum bisa untuk melakukan tes merger dan juga tes nyala lampu sobat. Nah sobat, mungkin segitu aja konten edukasi dari gua tentang tes-tes untuk menguji bangunan nih sobat. Oke sobat Gang Bangun, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini supaya gua makin semangat lagi untuk memberikan konten edukasi-edukasi lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Nizar Putra Pratama pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngebangun rumah.com, one stop living solution. Buat kalian, jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa buat nyalain loncengnya ya.